Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita lanjut kisah dari kemarin ya. Kisah dari keluarga Peruqyah, karya dari Robi Rahayu. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Setelah proses ruqyah selesai, keluarga Malik pun melihat kondisi jenazahnya Sisil. Sementara itu pria gemuk yang bersama Zaki tadi masih belum sadarkan diri karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padanya. Akhirnya Adi dan David membawa pria gemuk tersebut yang tak lain adalah Dadang, adik dari suaminya Sisil, ke rumah sakit. Cuaca di luar rumah masih tak bersahabat. Kali ini hujan turun dengan begitu derasnya. Suara gemuruh petir dan derasnya air semakin membuat setiap bulu kuduk semua orang yang ada di dalam rumah tersebut merinding. Apalagi saat mereka melihat jenazah Sisil yang begitu menyeramkan. Bercakan darah, goresan pisau, rambut yang tak terurus, ditambah lagi wajahnya yang sudah tidak bisa dikenali lagi sebagai Sisil. Pak Ustadz, apakah kita harus membawa Dadang ke rumah sakit? Tanya Adi dan David. Belum sempat Zaki membalas pertanyaan mereka, tiba-tiba Rahmat, suami dari Sisil, menambahkan, "Iya Pak Ustadz, di luar juga lagi hujan deras. Lebih baik kita urus saja jenazah istriku dulu. Kalau soal Dadang, biar David dan Adi yang merawatnya." "Oke, kalau seperti itu. Tapi aku meminta kepada kalian semua untuk selalu berzikir, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jin dan syaitan tidak mengganggu kalian lagi," jawab Zaki sambil menasihati semua keluarga Malik. Tak lama kemudian Malik pun terbangun. Ririhnya, "Malik, kau tidak apa-apa?" tanya Zaki yang segera menghampiri Malik dan menuntunnya untuk duduk. "Tidak apa-apa Pak Ustadz," balasnya. "Adi, tolong ambilkan air putih untuk Malik," ujar Zaki kepada Adi. "Baik Pak Ustadz." Setelah itu Zaki pun memberikan Malik air putih tersebut. "Minumlah." Malik hanya mengangguk dengan mata yang terlihat lesu dan badannya yang masih lemas. Setelah Malik sadarkan diri, mereka semua pun langsung membereskan jenazah Sisil dan akan menguburkannya besok pagi. Malam harinya, "Zaki, ini upah yang telah aku janjikan kepadamu karena kamu telah menolong adikku," ujar Malik sambil memberikan amplop berupa uang. Zaki emang seorang peruqyah bayaran, namun dirinya terkadang malu jika harus meminta bayaran setelah mengobati seseorang yang terkena sihir. Namun apa daya, perekonomian keluarganya belum stabil jika dia tidak mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya tersebut. Apalagi Zaki tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi peruqyah. "Terima kasih Malik," sambil tersenyum. "Jika kau masih membutuhkan bantuanku, hubungi aku saja ya," jawabnya. "Oh iya, aku pulang sekarang ya, karena aku sudah janji sama istriku agar pulang cepat," tambah Zaki. Baiklah Ki, sekali lagi aku berterima kasih sama kamu. Kamu memang sahabat terbaikku," balas Malik sambil memeluk Zaki. Zaki hanya tersenyum haru. Goresan bekas cakaran tersebut masih terlihat jelas di wajahnya. "Baiklah, jaga dirimu baik-baik ya Malik. Assalamualaikum." Setelah itu, Zaki pun pulang dengan mengendarai motornya. Kala itu jam menunjukkan pukul 8 pagi. Zaki salah mengira. Ia kira dirinya akan bertahan di sana sampai berhari-hari karena kasus kali ini cukup berat. Namun, semua itu salah. Semua bisa dikerjakannya hanya dalam waktu setengah hari saja. Saat Zaki mengendarai motornya, ia melihat sesosok pria tua sedang berjalan di depannya. Zaki pun langsung menekan pedal rem pada motornya itu. "Astagfirullah," ucap Zaki. Pria tua tersebut menatap ke arah Zaki. Pria itu juga membawa seekor ayam kampung yang sudah mati dengan darah yang masih menetes. Setelah itu mereka hanya saling menatap.
Keringat dingin menghampiri Zaki. Wajahnya tegang, jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya seakan kaku dan tidak dapat bergerak. Saat Zaki ingin bertanya, kakek-kakek itu langsung melanjutkan perjalanannya tanpa menghiraukannya. Wajahnya yang sinis dan matanya yang melotot semakin menghantui pikiran Zaki. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ucapnya dalam hati. Setelah itu, Zaki kembali melanjutkan perjalanannya. Pikirannya terus dihantui oleh bayang-bayang dari sosok pria tersebut. Namun, perjalanannya masih cukup jauh dan dirinya harus bisa menenangkan pikirannya. Mulutnya tidak berhenti untuk selalu berzikir kepada Allah. Pukul 22, Zaki pun sampai di rumahnya. Assalamualaikum, Maya, ucap Zaki sambil menggedor pintu rumahnya. Terdengar suara Maya dari dalam rumahnya. Waalaikumsalam, iya sebentar mas, jawabnya. Maya pun membukakan pintu untuk Zaki. Abang udah pulang? Kok cepet banget bang? Katanya bisa sampai berhari-hari. Wajah abang kenapa itu? Ya Allah, Maya khawatir banget sama abang. Maya terus-menerus bertanya kepada suaminya itu. Namun, pikiran Zaki yang masih runyam membuatnya hanya terdiam dan langsung buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Bang, teriak Maya sambil mengejar Zaki yang berjalan begitu cepat. Zaki langsung berbaring di kasur. Dirinya terlihat begitu syok. Maya tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya kini hanya bisa merawat Zaki. Mungkin karena capek kali ya dia jadi seperti ini, pikirnya dalam hati. Keesokan harinya, terlihat Zaki yang sedang duduk di sebuah sofa kayu yang berada di teras rumahnya. Bang, sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Kenapa abang bersikap aneh seperti itu? Tanya Maya sambil menyuguhkan kopi dan duduk di samping suaminya. Banyak kejadian aneh yang membuat abang syok Maya, jawabnya. Kemudian Maya menyuruh Bang Zaki agar meminum kopinya. Minum dulu bang, biar pikiran agak tenang. Oh iya, abang udah sholat duha, tambah Maya. Belum Mai, ya sudah, abang sholat duha dulu ya, jawabnya sambil meninggalkan istrinya dengan tepukan kecil di pundaknya. Setelah itu, Maya hanya terdiam. Kemudian ia membereskan cangkir gelas kopi dan pergi ke arah dapur. Saat di dapur, wajah Maya terlihat datar tanpa ekspresi. Ia melamun sampai menjatuhkan gelas yang sedang ia cuci. Astagfirullah, ucapnya. Tenang Maya, tenang, ujarnya dalam hati. Gimana bang, keadaan Dadang sekarang? Tanya David kepada Malik. Dia sudah sembuhan, nanti juga akan pulang. Oh iya, Bang Adi kemana? Tanya Malik. Mereka adalah 4 bersaudara, Adi, Malik, David, dan Sisil. Adi telah memiliki istri, namun istrinya meninggal dengan hal yang sama seperti Sisil. Tadi sama Bang Rahmat, gak tahu pergi kemana, jawab David. Tanpa basa-basi, Malik pun langsung kembali pergi dari rumahnya tersebut. Abang mau kemana lagi? Tanya David penasaran. Namun Malik tidak menggubris pertanyaan adiknya. Ia pun langsung mengendarai motornya dan menitipkan pesan kepada David agar menjaga rumahnya. Pukul 15, Zaki mendapatkan pesan singkat dari Malik. Zaki, aku butuh bantuanmu sekarang. Temui aku di dusun Pamanah, isi pesan Malik. Setelah membaca pesan tersebut, Zaki kembali membenahi barang-barangnya. Maya yang baru saja selesai memasak kembali menawarkan Zaki untuk makan. Bang Zaki mau kemana lagi? Bang Zaki tidak ingin makan dulu. Maya udah masakin untuk abang, tanya Maya dari balik pintu kamarnya. Maaf Maya, Bang Zaki ada urusan mendadak ini. Teman abang baru aja SMS tadi. Aku mohon kamu pengertian sama abang ya, jawab Zaki sambil menenteng tas besarnya. Apa kali ini akan lama? Tanya Maya kembali. Abang usahakan akan balik ke rumah secepat mungkin ya, ujarnya sambil tersenyum. Setelah itu Zaki menanyakan ibunya. Oh iya Mai, kemarin ibu tidak datang ke rumah ya? Enggak bang, padahal abang udah telepon ibu. Apakah dia lupa? Mungkin saja bang, namanya sudah tua, ujar Maya menenangkan Zaki. Oh iya, nanti
Biar Maya saja yang ke rumah ibu sambil membawakan makanan. Kasihan ibu sendirian di rumah, tambahnya. Zaki hanya terdiam dan dia memberikan pesan kepada Maya untuk pergi ke rumah ibu sebelum maghrib. "Kenapa Bang selalu memberikan pesan seperti itu, Bang?" tanya Maya. Namun Zaki hanya memberikan jawaban yang biasa-biasa saja. "Gak bagus seorang perempuan keluar, apalagi di mana hari sudah gelap." Maya hanya tertunduk. Dirinya menyadari dan mengerti maksud dari suaminya itu. Setelah itu, Zaki pun pamit kepada Maya dan segera pergi dengan motornya itu. Pukul 18.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maya menyelesaikan sholat maghribnya. Bang Zaki bilang Maya nggak boleh keluar setelah maghrib, tapi Maya harus menemui ibu, pikir Maya. Dengan berdoa meminta perlindungan kepada Allah, Maya memberanikan diri untuk pergi ke rumah ibunya, Zaki, di desa Duku. Walaupun suaminya telah melarang Maya pergi jika sudah melewati waktu maghrib, Maya segera bergegas membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk menginap, karena Maya akan tinggal bersama ibunya Zaki yang bernama Zainab, sampai Zaki menghubunginya lagi kalau ia telah kembali untuk pulang. Saat di perjalanan, Maya merasakan seperti ada yang mengikutinya, mengawasinya, bahkan perasaan itu tetap terus ada padahal ia telah sampai di rumah ibunya Zaki. "Assalamualaikum," ucap Maya sambil mengetuk pintu rumahnya. "Waalaikumsalam," balasan salam yang begitu lirih terdengar dari dalam rumah. Suara pintu dibuka terdengar. "Maya," ucap Zainab. "Mari masuk," tambahnya. Sementara itu, Zaki telah sampai di dusun Pamanah dan segera menemui Malik. Saat itu Zaki menuju alamat yang diberikan oleh Malik. Sesampainya di alamat rumah tersebut, ia melihat rumah tua yang hanya dipasang lampu berwarna kuning dan redup. "Ini benar alamatnya?" Zaki bertanya-tanya dalam hati. "Tapi di mana Malik?" Zaki kembali berjalan menuju pintu rumah tersebut. Dirinya mengintip isi rumah tersebut dari sisi jendela. Namun tidak ada seorang pun di dalam sana. "Hei," ucap Malik, mengagetkan Zaki sambil menepuk pundaknya. Wajah Zaki pucat dan jantungnya berdebar kencang. "Takut banget Pak Ustadz," ujarnya bercanda. Kau mengagetkanku Malik," jawab Zaki. "Sebenarnya ada perlu apa kau memanggilku?" tambah Zaki. "Apa ada yang mau kurukyah lagi?" "Ini bukan soal rukyah lagi Zaki, ini soal Sisil." "Kenapa dengan dia?" tanya Zaki penasaran. "Tadi sore aku ke pemakamannya dan aku melihat ada seseorang yang membongkar makam adikku Zaki," jawab Malik sambil memalingkan badannya dari arah Zaki. "Maksudmu, makam Sisil dibongkar? Tapi bagaimana dengan mayatnya?" "Aku belum mengeceknya lagi. Aku langsung kabur saat seseorang yang membongkar makam adikku itu mengetahui keberadaanku." Setelah pembicaraan itu, Zaki dan Malik segera bergegas pergi ke pemakaman Sisil untuk melihat kuburannya. Sesampainya di pemakaman, kuburan Sisil terlihat tergali. Timbunan tanah yang seharusnya menutupi liang kuburan kini telah tiada. Mayat Sisil pun lenyap dan tak berbekas. "Ya Allah," ucap Zaki. "Sepertinya ini masih ada hubungannya dengan orang yang menyantet Sisil," tambahnya. Malik pun kemudian memberitahu Zaki bahwa dirinya pernah melihat sosok pria tua bersama Sisil sebelum Sisil sakit parah akibat gangguan jin. Zaki langsung teringat dengan sesosok pria yang dia temui di pinggiran jalan waktu itu. Apakah itu sesosok pria yang sama? Zaki bertanya-tanya. "Ada apa Zaki? Apa kau memikirkan sesuatu?" tanya Malik. "Oh tidak, aku hanya heran saja dengan semua kejadian ini," jawabnya. Sebenarnya Zaki tahu sosok pria tersebut, namun karena Zaki tak ingin menambah pikiran sahabatnya, ia memutuskan untuk bungkam soal pria yang ditanyakan Malik. "Bagaimana kalau pencariannya kita lanjut besok saja Malik?"
ujar Zaki mengalihkan pembicaraan. Oh iya, rumah yang tadi tempat kita bertemu itu rumah siapa ya? Tambahnya. Oh, itu rumah kakekku. Cuma sudah lama gak keurus gitu, jadinya aku yang urus, jawab Malik. Akhirnya, mereka berdua pun kembali ke rumah kakek Malik tersebut untuk sekedar menginap sambil menunggu matahari bersinar kembali. Terdengar suara seseorang yang sedang muntah-muntah. Maya, apa itu kamu nak? Teriak Ibu Zainab sambil melangkah ke arah dapur. Karena posisi Ibu Zainab yang ada di belakang Maya, ia belum bisa melihat apa yang sedang Maya lakukan. Namun ia hanya melihat Maya yang sedang tertunduk di tempat pencucian piring sambil terus memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Maya, kamu kenapa nak? Tanya Zainab kembali. Zainab berusaha menghampiri Maya dengan langkahnya yang pelan. Karena memang dirinya sudah umur, jadi untuk berjalan saja dia tidak bisa terburu-buru. Saat Zainab sudah berada di belakang Maya, Zainab pun menepuk pundak Maya. Maya, kamu gak apa-apa kan? Tanya Zainab pelan. Suasana yang hening dan hanya ada suara desisan angin membuat jantung Zainab berdetak kencang. Tangannya pun bergemetar tatkala saat memegang pundak Zainab. Ibu! Teriak keras Maya sambil memperlihatkan mulutnya yang penuh dengan darah sampai membasahi bajunya. Darahnya sangat kental merah kehitam-hitaman. Saat itu juga Zainab terkejut. Wajahnya memucat tatkala melihat istri dari anaknya tiba-tiba teriak sangat kencang dengan ekspresi wajah yang menyeramkan. Keringat dingin membasahi wajah Zainab. Dirinya hanya terdiam kaku keheranan. Saat itu tiba-tiba Maya mulai melangkah mendekati Zainab. Suara serak dari tenggorokan Maya semakin membuat Zainab mati langkah. Ibu, ucap Zainab sambil melangkah satu demi satu kakinya dengan memperlihatkan postur tubuh layaknya binatang buas yang ingin mencengkram mangsanya. Ah! Teriak Zainab cukup keras. Dirinya berusaha berjalan mundur walaupun itu sangat pelan agar menjauh dari Maya. Ya Allah, lindungilah aku dengan lindunganmu. Jauhkanlah aku dari syaitan yang ingin menyelakaiku, ucapnya dalam hati. Namun doa-doa yang dipanjatkan oleh Zainab belum juga menyadarkan Maya. Suara serak yang dilakukan oleh Maya semakin keras. Suasana semakin mencekam. Dan benar saja, dalam hitungan detik, tiba-tiba Maya melompat ke arah Zainab. Ah! Brak! Suara loncatan. Namun Zainab berusaha menghindar dari Maya sampai akhirnya ia terjatuh. Karena Zainab memalingkan tubuhnya ke kiri, ia dapat selamat dari serangan Maya. Zainab terbaring lemas di bawah teras dapur yang dingin. Keringatnya yang mengucur deras terlihat di sekitar dahi dan lehernya. Maya tiba-tiba tertawa. Malu, kamu seharusnya malu wahai anak Adam. Dirimu ingin melawanku padahal kau tidak ingat dosa yang telah kau perbuat. Apakah Allah akan menolongmu? Tiba-tiba Maya mengeluarkan kata-kata yang begitu menyeramkan. Suaranya bukan suara Maya. Suara itu seperti sesosok laki-laki dan suara itu begitu serak seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Maya, istighfar Maya, ucap Zainab yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Maya langsung melompat ke arah jendela dan menghancurkan jendela tersebut dengan kepalanya. Jedar! Suara jendela pecah. Beling-beling dari kaca tersebut berhamburan. Bekas darah yang begitu kental serta lintah bercacaran di mana-mana. Zainab berusaha membangunkan tubuhnya dan berdiri dengan perlahan. Ia pun berjalan ke arah jendela di mana Maya tiba-tiba melompat. Saat ia melihat keluar, dia tidak melihat Maya sama sekali. Di luar sana sunyi, karena mereka tinggal di pedesaan. Hanya ada pemandangan pohon rimbun di luar sana. Maya, kemana kamu? Ya Allah, ada apa ini? Ucap Zainab sambil memandangkan wajahnya keluar jendela yang pecah tersebut dengan diiringi angin yang cukup besar. Sepertinya akan terjadi hujan badai lagi malam ini. Dengan hati yang gundah, Zainab bergegas menelpon Zaki untuk memberikan kabar atas kejadian yang baru dialaminya. Bagaimana respon dari Ustadz Zaki? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman.
Maaf ya, belum bisa balas komennya satu-satu di episode yang pertama tuh. Kalau episode ini, insya Allah admin akan balas satu-satu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap di Fakta Sejarah.